Hati-hati bang. Ini sebenarnya ular itu yang berpengaruh. Oke, sahabat semua. Untuk video kali ini saya akan mengedukasikan dimana yang memang di sini saya lagi ramai sekali dan banyak sekali pembahasan tentang namanya itu viper tanah. Viper tanah itu biasa ular tanah ya. Jadi berbentuk dia masih keturunan viper Podosomak ya. Yang dimana minggu kemarin saya sudah membahas ya dari yang namanya ular tanah. Mungkin kalian semua paham ya kawan ini, teman-teman semua. Saya ngapa dulu nih ya, sambil saya baca-baca ini pemberitahuan yang mana tentang ular tanah ini, atau kalau Selesma rhodosoma, itu bahasa Latin ya, rhodosoma atau ular ibu, ular tanah, viper pohon itu banyak sekali. Dari jenis-jenisnya ular tanah itu, ular viper itu banyak macamnya, dan kebanyakan ular tanah itu dia terdapatnya di daerah Asia Tenggara, ular belik ya. Kalau di luar negeri itu suka dengar pasti ular belik. Nah seperti yang di atas ini itu. Oke, jadi mungkin kalian bisa lihat sendiri ya, itu gimana bentuknya dan apa dari si bisanya itu gimana, mungkin kalian nanti tahu gitu. Nah, di sini saya pernah di sini saya sudah melihat dari kejelasan salah satu reptil Thailand, dan jawabannya ya ular tanah itu dia fisik enon, sangat berbisa tinggi gitu, jadi mematikan gitu. Jadi emang ular yang sangat berbahaya dan ular bukan main-main. Nah, ular tanah ini dia bercorak kecoklatan dan ada juga yang rada keabu-abuan. Jadi ada beberapa macam ya. Nah, bentuknya dia pendek, berukuran kurang lebih 1 meter ataupun bisa lebih kalau jumbo. Cuman dia berukuran pendek, 1 meteran itu. Dan juga bisa lebihnya paling 1,5 meter paling besar itu. Dia nggak panjang, berbentuk besar. Si bentuk kepala berbentuk oval, segitiga ya, segitiga. Di sini lihat sendiri nanti segitiga, dan ekornya cenderung lebih muda dan lebih kecil. Semakin dia besar, semakin dia ukuran semakin tua, dia ekor semakin kecil dan ukuran semakin bulat. Itu viper tanah. Viper apa namanya? Viper tanah. Oh, viper tanah ya. Rhodosoma. Jadi dia keturunan viper. Ular viper itu ada beberapa macam. Ada ular viper tanah, ada ular viper pohon. Untuk viper pohon, dia berada di ranting-ranting pohon. Bentuknya dia hijau tapi berekor merah. Dia sendiri, oke? Berekor merah ya, tuh. Bentuk kepalanya sama, segitiga, cuman ekornya dia merah ya. Tapi jangan salah lihat, karena ular viper pohon itu ada kemiripan dengan ular yang namanya tidak berbisa, ular itu juga, cuman dia nggak berbisa, itu namanya ular bajing. Oh, jadi ular yang di pohon itu nggak berbisa? Ada yang berbisa, ada yang tidak. Oh. Nah, jadi jangan salah menilai ya. Kalau ular yang viper pohon, ular apa namanya sih, ular ekor merah, dia bentuk kepala segitiga dan badannya hijau tapi agak kemerahan, seekor itu merah. Beda dengan adanya ular bajing, itu sebutnya gonyosoma. Nah, gonyosoma ya, jadi dia bentuknya panjang, cuman ekornya abu-abu. Saya sendiri nanti saya kasih fotonya. Tuh, ekornya abu-abu, jadi perbedaannya. Jadi jangan salah ya. Jadi ular pohon itu ada 3 macam, yang bisa dan yang tidak berbisa. Itu ada ular pucuk, dia lebih kehijauan, bagus lah. Ada ular gonyosoma atau ular bajing, dan ular viper pohon.
ular berisik tinggi. Jadi ada 3 macam. Nah itu ada ular tanah. Kalau ular tanah kayak gimana? Ular tanah itu bentuknya pendek, coraknya lebih ke batik, dan warnanya kecoklatan. Dan ular ini sangat pintar sekali berkamuflase kepada tempat yang dia tempatin. Kameramen. Oh, jadi seperti itu ya. Dia bisa melihat di sini ya, bisa apa namanya, warnanya sama seperti ranting apa, daun-daun kering pohon sini. Oh, jadi seperti yang gambar di atas ya. Ya benar, warnanya sama, lebih berkamuflase, jadi bisa meratakan apa yang dia tempatin itu tempatnya. Kameramen. Oh, itu ular tanah. Ya, Itu kebanyakannya di negara apa ya? Di daerah mana gitu? untuk ular tanah lebih ke daerah-daerah Indonesia sih sebenarnya. Indonesia ya Iya, kebanyakannya. bagian daerah Indonesia, Asia Tenggara ya, Iya. gitu. Karena dia kan bermacam-macam. Kalau untuk ular tanah daerah Kalimantan itu dia warnanya merah gelap. Nah itu saya pernah lihat. Mungkin nanti kalau emang itu saya ini ya, ada nggak ya? Siapa tahu ada ya. Jadi dia warnanya itu merah. Beda dengan ular tanah di daerah kita, kameramen. Dia coklat. Oh, gitu. Dia merah nih kayak gini. Warnanya lebih ke merah. Ya, lebih ke merah nih. Secara teman-temannya. Pokoknya teman-teman kalau untuk lihatnya masih bisa lihat aja di sini. Saya itu fotonya saya lihat. Nah, untuk efeknya, efek gigitannya untuk ular tanah ya. Ngopi ular. Saya lebih ini teman-teman kalau untuk ular tanah ini. Karena saya juga lumayan pada iya nih. Ular tanah ini ular yang sangat pedul, malas. Memang ada mangka, ada orang ya nggak pernah takut. Dan keunikan ular tanah itu teman-teman dari ekornya. Ular tanah kalau dia terancam pasti yang digerakin ekornya, gitu. Ekornya tuh dia memberi syarat bergetar ular tanah itu aja sih. Jadi unik ya. Dan ular tanah ini terkenal sangat berbahaya karena bisa racunnya tergolong dalam kategori 1. Gitu. Jadi kalau gigitannya itu kalau kita enggak langsung ditangani itu kebanyakan yang tidak tertolong, teman-teman. Jadi sangat berbahaya sekali dan berefek serius ya. Karena dari racunnya itu juga dia mengandung toksin. Toksin apa tuh, Bang? Jadi dia bisa merusak sel-sel tubuh kita. Sel darah. Iya, sel-sel darah, nanti anggota tubuh kita. Jadi dia langsung merusak ke bagian anggota tubuh, pembusukan. Oh, seperti itu. Iya, toksin. Dan kalau kita telat ditangani itu bisa langsung menyerang pada aliran darah dan ke jantung. Bukan ya? Mengakibatkan kematian ya. Ya. Dan dia bisa mengakibatkan pendarahan pada organ tubuh kita, pada lubang-lubang tubuh kita seperti mata, telinga. Itu kalau telah ditangani kameramen itu bisa pada pendarahan. Misalnya nih keluar darah dari mata, dari telinga, dari itu efek dari bisanya. Itu kan sangat ngeri sekali ya. Tuh. Tapi alhamdulillah untungnya di kita ini sebagian pihak apa rumah sakit ya, penolongan pertama itu dia sudah menyediakan serumnya, serum anti bisa ular PPI ini. Jadi alhamdulillah sudah diadakan ya sekarang itu, karena kan banyak sekali ya kasus-kasus yang emang dari gigitan ular PPI ini gitu. Baik. Bang, itu bila kita tergigit ular tanah suka terjadi pembengkakan. Itu seperti apa ya? Jadi pembakaran ya seperti yang di atas.
Oh itu. Ya, Oh. biasanya pembengkakan pada area yang awal tergigit ya. Iya. Bengkak. Nah, itu awalnya bengkak, memang panas, bengkak. Tapi kalau kita lama ditangani, dia menjalar ke tubuh dan berubah menjadi kayak melepuh gitu, mengeramit. Pembusukan. Ya, pembusukan. Jadi si bisa ini mengalir pada pendarahan, terus menjalar ya, kemana pun kita ini jalan berjalan. Nah, kalau kita telah ditangani, itu bisa mengakibatkan pendarahan pada area lubang organ tubuh kita. Gitu. Oke teman-teman, sampai segitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.